Tinggarjaya itu bagi saya adalah awal dari kesadaran hidup. Karena saya lahir di desa ini, bernapas dan bersama masyarakat Tinggarjaya yang ketika saya lahir hampir seluruhnya petani. Baik petani pemilik sawah, tapi yang paling banyak justru petani tanpa sawah. Tentang literasi yang kemudian menjadi dunia saya, diawali oleh kebiasaan di rumah, di mana bapak saya itu suka membaca kitab dalam tulisan Arab untuk persiapan mula ngaji. Tetapi selain itu bapak saya itu dulu ketua partai tingkat kecamatan yang oleh partai itu diharuskan membaca koran partai. Nah sejak saat itu setiap hari ada koran datang, walaupun telat 7 hari, dari situlah muncul kegiatan membaca yang menjadi saya kecanduan. Mendekati tahun 70-an, saya mulai giat membuat catatan harian. Yang ingin saya katakan adalah bahwa saya mulai membangun kemampuan berbahasa dan kemampuan menyusun kata-kata dan kalimat, memilih kata-kata yang tepat itu sejak saya SMA. Di tengah saya menjadi redaktur di Harian Merdeka, sering sekali saya setiap hari itu ada waktu nganggur, yaitu ketika wartawan belum datang setor tulisan. Nah pada saat saya menunggu para wartawan setor tulisan, saya kok terinspirasi menulis Ronggeng Duku Paruk. Cerita ini kemudian menuntut saya tidak bisa paruh waktu. Jadi saya berjibaku meninggalkan gaji seorang redaktur, pulang ke kampung sini untuk menulis novel Ronggeng Duku Paruk yang artinya mulai masa pengangguran yang pahit. Ya, Bapak itu kehidupan itu sebagai sumber belajarnya, khususnya justru kehidupan yang tidak manis ya. Dan Bapak sebagai jurnalis kemudian memilih menjadi seniman, saya menangkap dengan baik. Saya menangkap dengan baik situasi sulit itu ya, dan perspektif anak. Ya, bisa dibayangkan kan. Ya itu proses pencarian jati diri saya kira. Tumbuh kembang kepribadian itu memang keras ya. Dia harus melalui banyak kesunyian gitu. Kemudian ketika ya tadi yang Mas ceritakan dari Jakarta dan memasuki situasi yang tidak mudah itu, dia benar-benar dalam kesunyian itu. Jadi kata-kata ditemukan itu memang dalam situasi yang secara eksistensial dia lagi berjuang gitu kan. Proses pergi lalu pulang ini sebenarnya yang menarik gitu, yang Pak Tohari udah bilang tadi ya, kalau dia di kota terus mungkin nggak menyelesaikan ini, yaitu bisa kita lihat di dalam 2 level. Pertama ya level praktis saja, tuntutan bekerja di kota yang sangat ketat membuat dia nggak punya ruang gitu, tapi juga bisa dalam pengertian yang tidak sekedar teknis, bahwa dia ingin mencium lagi bau desanya. Kemampuan dia melihat figur itu utuh dan detail
sastrawan yang kemudian mempraktekkan etnografi dengan cara yang sangat menurut saya sempurna ya. Untuk mencapai pada tingkat keterampilan bercerita seperti itu butuh waktu. Saya pikir Pak Tohari ketika dia mulai menuliskan Ronggeng Dukuh Paruk itu kan pengalaman berapa tahun sebelumnya, sudah mengendap, sudah bisa dia petakan posisi saya melihat kasus itu seperti apa. Saya sih bertemu mungkin di tahun-tahun 2009-2010 lah, pada saat persiapan, pada saat kita akan mengadaptasi cerita itu gitu. Sebuah cerita sekompleks Ronggeng Dukuh Paruk itu ini pasti dibuat juga dengan semangat, dengan energi yang bergejolak, gugatan-gugatan yang sangat tinggi gitu. Dan pada saat ketemu benar-benar sudah sudah mengendap gitu. Itu yang justru saya nyaman gitu, karena saya bisa merasakan proses kreatif yang nyaman gitu buat saya. Spiritualitas saya muncul di dalam seluruh karya saya. Kenapa begitu? Karena begini, saya kan hanya tertarik untuk membahas kehidupan masyarakat miskin, masyarakat bawah. Kang Sapon, dia betul ngene, Kang Sapon ngene. Selamat. Alhamdulillah. Orang lagi maring sawah. Kerja nang Jakarta tahu udu ting ngiran teren. Bapak kengge sampun maringi nopo masukan-masukan. Kalau misalnya saya ditanya apa novel yang bagus di Indonesia, ya salah satunya saya pasti menempatkan Ronggeng Dukuh Paruk ya. Jadi Pak Tohari menulis sangat sederhana sebenarnya, tetapi deskripsinya sangat kaya, alurnya kuat sekali ya, plotnya kuat sekali, penokohannya juga kuat sekali. Sebetulnya novel Ronggeng Dukuh Paruk itu sangat religius. Kenapa begitu? Karena begini, di dalam ajaran yang saya dapat dari musola, orang-orang yang sakit itu memanggul nama Tuhan. Bahkan dalam bahasa saya, ternyata di punggung orang-orang sakit itu tertulis alamat Tuhan. Nah, padahal orang sakit ini kan bisa tetangga kiri kanan yang benar-benar sakit, harfiah seperti itu, tapi simbolis. Bagaimana kalau masyarakat sekelilingmu yang sakit? Nah, ini sebetulnya menceritakan seorang perempuan yang dimulai hidup di alam yang sangat tidak sopan, sangat tidak beradab lah katakan begitu, karena anak belasan tahun sudah dilelang keperawanannya, itu kan sangat biadab itu. Ini buku ini suatu perjalanan manusia dari alam gelap menuju alam terang. Jadi novel itu memang dibungkus membela kemanusiaan, tapi dimensinya sebenarnya luas ya. Dia membela perempuan, dia membela orang yang dipinggirkan, dia juga membela nilai seni tradisi gitu ya. Seni yang kemudian setelah 65 mengalami marginalisasi luar biasa ya gitu. Nah, kemampuan ketahanan Pak Ahmad Tohari terhadap situasi Banyumasnya ini yang saya pikir satu pilihan politik yang saya mengatakan sulit diikuti, karena barangkali memang orang tidak berani mengambil risiko untuk enggak, aku mau Banyumas kok. Orang mengatakan, oh kamu Banyumas ya, kenapa? Iya saya Banyumas. Nah, pertama saya Banyumas, kedua saya orang Indonesia, ketiga saya warga dunia. Mau apa? Ya begitulah saya gitu.
harus jelas identitas itu. Nanti orang banyak berhadapan dengan orang Amerika malu, nggak begitu. Dan sedulur-sedulur sing pada nang masyarakat juga keton goli pada giat gawe sebab kepengin goli cepet mentas saking kemiskinan. Sudah saya buat kamus dialek Banyumas. Sudah saya buat novel bahasa Banyumas dan saya sudah membuat majalah berbahasa Banyumas, ingin menggiatkan penghidupan atau menguatkan kebudayaan egaliter melalui pengembangan bahasa Banyumasan. Ahmad Tohari melakukan itu di tahun 90-an gitu, 80-an gitu. Apalagi sekarang gitu, banyak yang bisa dilakukan dengan tetap menulis, dengan tetap karyanya diakses luas mungkin dan akan menjadi karya besar, tapi dilakukan dari perspektif yang jauh dari pusat-pusat distribusi itu gitu. Kita punya banyak bahasa, kita punya banyak culture dan sebagainya, itu yang ketika semuanya menceritakan cerita, semuanya mempunyai kepercayaan diri gitu untuk menceritakan cerita mereka masing-masing, itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bagonge priwe Bagonge? Ngomong apa Bagonge? Kasih apa kalau tidak? Sebagian besar mimpi saya tercapai. Kata orang kan kewajiban seorang ayah kan mengangkat anak-anaknya ke tempat yang bermartabat. Nah, itu sudah saya lakukan. Cucu ini membuat saya merasa eksis gitu. Bukan anak. Oke. Ya seperti itu ya, mungkin kakek-kakek yang lain juga begitu ya. Tapi bahwa ini ada generasi yang berkembang, yang berubah, dunia yang berubah, itu dia menyadari sesuatu begitu saya kira. Cuman ada mimpi yang kayaknya mungkin tidak akan berhasil. Indonesia itu masih banyak koruptor kena masih, baik di tingkat pusat, daerah maupun desa. Kenapa sih orang tidak pada menghargai yang namanya jujur itu menyenangkan, jujur itu membawa bahagia. Jadi kesastraan saya adalah jalan menuju sangkan lan paraning dumadi.